kelas 5A. Selamat pagi untuk kita semuanya. Juga selamat pagi kepada orang tua siswa kami yang setia mendampingi anak-anak kita di rumah dalam proses pembelajaran jarak jauh. Nah, kepada kelas 5A, hari ini kita belajar muatan bahasa Indonesia. Materi kita mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Yang berikutnya menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Inilah materi kita hari ini. Baiklah, sekarang kita mulai pelajaran kita, yaitu mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih rinci ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Ingat kembali kata tanya dan fungsinya seperti berikut ini. Apa? Untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa? Untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Di mana? Untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Mengapa? Untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Sekarang kita membaca teks secara seksama. Dulunya pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, kita lanjutkan berikut informasi yang dapat kita peroleh dari teks tersebut. Informasi ya, nomor 1, ikan salah satu hewan yang hidup di air. Nah, di sini digunakan kata tanya apa dan kata tanya di mana. 2, ikan bernapas menggunakan insang. Di sini digunakan kata tanya apa dan bagaimana. Yang ketiga, ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lagi karbon dioksida ya. Nah, di sini digunakan kata tanya apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, sekarang kita menulis daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Untuk menuliskan informasi satu teks, kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks. Sekarang bacalah teks berikut ini. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus
atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Nah, sekarang dari teks tersebut kamu dapat membuat daftar pertanyaan seperti berikut. Lihat pertanyaannya. Pertanyaan: apa yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Jawaban: bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Pertanyaan berikut: apa penyebab penyakit bronkitis? Jawaban: bronkitis disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Baik, sekarang kita menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Kamu dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca. Ya, kita harus banyak membaca ya, supaya pengetahuan kita banyak. Informasi yang telah kamu temukan dapat kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Baik, perhatikan ini bacaan teks berikut. Tuliskan informasi dalam peta pikiran ini. Nanti kalian baca ini ya, dibaca ini kan, baru tuliskanlah informasi dalam peta pikiran. Oke, kita lanjut. Sekarang berikut bentuk peta pikiran dari teks tersebut. Nah, perhatikan. Polusi udara adalah keadaan udara yang tercemar oleh bahan kimia yang membahayakan kesehatan makhluk hidup di sekitarnya. Udah? Terus, udara berasal dari asap kendaraan. Saya ulangi, polusi udara berasal dari asap kendaraan bermotor, asap rokok, pembakaran pada proses industri, letusan gunung berapi, dan kebakaran hutan. Polusi udara bagi kesehatan dan sistem pernapasan. Nah, polusi udara menimbulkan ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut ya. ISPA kepanjangannya infeksi saluran pernapasan akut. Jika berlangsung lama akan mengakibatkan radang dan kanker paru-paru. Pencegahan dampak kadar polusi udara yang tinggi dengan menggunakan masker dan menghindari tempat tersebut. Seperti sekarang ini ya, kita diwajibkan pakai masker ya. Artinya di sini bukan karena ada asap atau debu, sekarang ada virus. Jadi kita wajib memakai masker jika kita keluar. Makanya kita lebih baik di rumah saja. Oke, tetap prokes ya. Kita lanjut menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Oke, cerpen adalah cerita pendek. Kamu juga dapat menemukan informasi dari cerpen yang kamu baca. Bacalah cerpen dengan seksama untuk menemukan informasi tersebut. Langkah-langkah menggali informasi dalam cerpen. Baik, ini perlu kita ketahui langkah-langkah menggali informasi dalam cerpen. 1. Bacalah cerpen dengan seksama. Saya ulangi, bacalah cerpen dengan seksama. 2. Buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. 3. Carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Yang keempat, rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut
ke dalam suatu paragraf singkat. Terus kita menjelaskan informasi berdasarkan teks, ya, menjelaskan informasi berdasarkan teks. Informasi pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembaca. Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Makanya kita harus dulu memahami informasi yang ada di dalam teks supaya kita bisa menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain. Oke, kita sambung. Ingat kembali langkah menggali informasi dari teks. 1. Bacalah teks dengan saksama. 2. Buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu jawablah. Yang ketiga, tulislah dalam bentuk tabel atau peta pikiran. Nah, sekarang kita punya tugas, ya. Tugas kita nomor 1 dari buku 5B, halaman 40, membuat tabel berisi informasi penting dengan membuat pertanyaan dan jawaban seperti tabel pada halaman 41. Nanti perhatikan bukumu, ya, buku 5B. Nomor 2, buku 5B, teks halaman 50, menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Baik, kepada kelas 5A tadi sudah dijelaskan, juga ada tugas, ya. Semoga kita sehat-sehat selalu, dan sekian dan terima kasih. Oke.